Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Larasati dengan NPM A1D020005 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Biologi A1. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Teorema Torricelli pada tinggi bocor. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan Teorema Torricelli pada tinggi bocor. Kedua, memahami konsep tekanan hidrostatis. Dan ketiga, membuktikan Teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan dalam praktikum kali ini, yang pertama, 1 buah botol air minum 1,5 liter, air secukupnya, lakban, korek api, paku, penggaris, gunting, dan spidol permanen. Langkah yang pertama yaitu diletakkan penggaris di atas botol. Kemudian ditandai menggunakan spidol dengan ukuran 10, 20 cm, dan 25 cm. Kemudian dipanaskan ujung paku yang runcing menggunakan korek api. Setelah itu kita lubangi pada ketiga tanda yang telah diberikan tadi. Setelah dilubangi menggunakan ujung paku yang runcing yang dipanaskan dengan korek api tadi, selanjutnya yaitu gunting lakban untuk menutupi ketiga lubang yang telah dilubangi tadi. Setelah lubang ditutup menggunakan lakban, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu diisi air sampai ketinggian 25 cm.
Kemudian letakkan penggaris sejajar dengan dinding botol dengan ketinggian 10 cm. Didapatkan tinggi jarak pancuran pertama yaitu 24 cm dan dicatat hasilnya. Ulangi langkah yang sama untuk 5 kali percobaan. Percobaan selanjutnya lagi, kita masukkan air tinggi 25 cm, lalu dibuka lakban pada ketinggian 10 cm. Dilihat jarak pancaran air yang pertama yaitu 24 cm, lalu dicatat hasilnya. Lakukan lagi langkah yang sama untuk percobaan yang ketiga. Didapatkan jarak pancaran air yaitu 24 cm, lalu dicatat hasilnya. Yang keempat, dimasukkan lagi airnya menjadi 25 cm, lalu dibuka pada lakban ketinggian 10 cm. Didapatkan hasil yaitu 24 cm untuk jarak pancuran pertama air, lalu dicatat hasilnya. Untuk yang terakhir masih sama, dimasukkan kembali airnya 25 cm. Setelah itu kita buka lakban pada lubang 10 cm. Didapatkan hasil 24 cm, masih sama dengan percobaan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dicatat hasilnya. Untuk percobaan yang kedua yaitu menggunakan tinggi lubang 20 cm. Langkahnya masih sama, yaitu dengan memasukkan air ke dalam botol setinggi 25 cm. Kemudian dibuka lakban pada lubang ketinggian 20 cm. Didapatkan hasil 18 cm. Kemudian dicatat hasilnya. Ulangi langkah yang sama sebanyak 5 kali. Untuk percobaan yang kedua didapatkan hasil 18 cm, lalu dicatat hasilnya. Percobaan yang ketiga, kita tuangkan kembali air ke dalam botol mencapai garis 25 cm. Lalu dibuka lakban dengan ketinggian lubang botol 20 cm. Didapatkan hasil 18 cm, lalu dicatat hasilnya. Tuangkan kembali air ke dalam botol sama seperti tadi. Kemudian dibuka lakban pada lubang 20 cm. Didapatkan hasil 18 cm dan dicatat hasilnya. Untuk percobaan yang terakhir, kita masukkan kembali airnya ke dalam botol sampai 25 cm. Kemudian dibuka lakban dengan ketinggian 20 cm. Dilihat jarak pancaran air yaitu 18 cm dan dicatat hasilnya.
Berdasarkan hasil pengamatan tabel 7.1 yang menggunakan ketinggian lubang 10 cm jika dirubah dalam satuan SI menjadi 0,1 meter, menggunakan kedalaman air 15 cm jika dirubah ke dalam satuan SI menjadi 0,15 meter, menggunakan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat dengan menggunakan massa jenis zat cair yaitu 1000 kg per meter kubik. Didapatkan tekanan hidrostatis sebesar 150.000 Pascal atau sama dengan 115 dikali 10 pangkat 5. Didapatkan jarak pancaran terukur yaitu 24 cm jika dirubah ke dalam satuan SI menjadi 0,24. Jarak pancaran sesuai dengan rumus teorema Torricelli didapatkan hasil yaitu 24,4 cm jika dirubah dalam satuan SI menjadi 0,244. Pada tabel pengamatan 7.2 yang menggunakan ketinggian lubang 20 cm jika dirubah ke dalam satuan SI menjadi 0,2 meter, menggunakan kedalaman air yaitu 5 cm jika dirubah ke dalam satuan SI menjadi 0,05 meter, menggunakan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan menggunakan massa jenis zat cair yaitu 1000 kg per meter kubik. Maka didapatkan hasil jarak terukur yaitu 18 cm atau sama dengan jika dirubah ke dalam satuan SI menjadi 0,18 meter. Jika menggunakan rumus teorema Torricelli didapatkan jarak pancaran terukur yaitu 20 cm. Jika dirubah dalam satuan SI menjadi 0,2 meter. Didapatkan juga ralat pada tabel pengamatan 7.1. Pada ralat jarak pancaran terukur didapatkan ralat mutlak sebesar 0, ralat nisbi 0% dengan ketelitian 100%. Pada tabel 7.2 didapatkan ralat untuk jarak pancaran terukur pada ralat mutlak sebesar 0, ralat nisbi 0% dengan ketelitian 100%. Tekanan hidrostatis adalah tekanan fluida yang diam pada kedalaman tertentu. Persamaan tekanan hidrostatis dapat kita cari menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, Rho merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, H merupakan ketinggian atau kedalaman zat cair dengan satuan meter, dan G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Ketentuan percepatan gravitasi ini ada dua. Yang pertama 10 meter per second kuadrat atau bisa juga 9,8 meter per second kuadrat. Hukum hidrostatis menyatakan bahwa semua
titik yang berada pada kedalaman yang sama, maka besar tekanan hidrostatisnya adalah sama besar. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari permukaan air dari ketinggian h. Dari konsep persamaan rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, kita dapat mengetahui bahwa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis yaitu yang pertama ada massa jenis fluida atau zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua ada percepatan gravitasi. Satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir adalah kedalaman zat cair dengan satuan meter. Prinsip Bernoulli pada kejadian tangki bocor dapat diturunkan untuk mencari rumus teorema Torricelli. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis dapat kita lihat dalam bentuk grafik berikut. Dari grafik dapat kita lihat bahwa semakin dalam kedalaman suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin dangkal suatu kedalaman zat cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin kecil. Hubungan antara jarak pancaran terukur dengan kedalaman air dapat digambarkan melalui grafik. Dari grafik dapat dilihat bahwa semakin dalam kedalaman suatu zat cair, maka jarak pancarannya semakin jauh. Begitu pula sebaliknya, semakin dangkal kedalaman suatu fluida, maka jarak pancarannya semakin dekat. Dari hasil percobaan, mungkin ada beberapa kesalahan sehingga menyebabkan hasil pengamatan jarak pancaran tidak sama dengan hasil perhitungan pada rumus teorema Torricelli. Hal itu terjadi karena yang pertama, tidak tepat dalam mengukur jarak pancaran. Yang kedua, tidak tepat dalam membuat ukuran diameter lubang. Yang terakhir yaitu keempat, kesalahan dalam menghitung kecepatan fluida pada lubang kebocoran. Dari konsep tekanan hidrostatis dapat kita pahami yaitu semakin besar massa jenis benda, percepatan gravitasi, dan kedalaman suatu benda atau zat cair, itu akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil massa jenis benda atau zat cair, percepatan gravitasinya semakin kecil, dan ketinggian atau kedalaman suatu zat cair semakin kecil, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin kecil. Dengan kata lain, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair adalah berbanding lurus dengan tekanan hidrostatisnya. Dari percobaan, kita dapat membuktikan teorema Torricelli, yaitu bahwa kecepatan semburan air yang melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan
jatuh bebas air dari ketinggian H. Baiklah, itulah praktikum saya pada hari ini mengenai teorema Torricelli pada tangki bocor. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.